Selamat datang kembali teman-teman Bang Ilham. Manga One Piece chapter 1143 sudah resmi dirilis. Chapter ini diberi judul dengan nama Kesatria Dewa atau Kesatria Suci. Sesuai dengan namanya, saya memulai cerita dari sini. Ketiga Kesatria Suci tampak menikmati kekacauan dan kegilaan yang terjadi di sekolah Walrus dengan ekspresi wajah yang cukup datar, kecuali Saint Summers yang memasang mimik wajah paling membahagiakan, terlihat sangat puas ditemani makan siang di antara pepohonan rindang di hari Sabtu yang cukup elegan. Sementara para guru-guru sekolah benar-benar direpotkan dan disibukkan dengan situasi ini. Mereka pun bergerak untuk menyebarkan informasi ini. Informasi pun mulai tersebar luas, menyebabkan kepanikan di desa bagian barat dan mengubah suasana pesta yang seharusnya meriah berubah menjadi mencekam bercampur teror. Para raksasa segera bergerak mencoba menghentikan kekacauan dan kegilaan ini. Namun mereka tidak siap menghadapi kerjasama yang menakjubkan dari tiga pengguna kekuatan buah iblis yang melahirkan permainan imajinasi pikiran. Permainan menakutkan ini dipercayakan penuh kepada Saint Gillingham, si manusia pewujud mimpi, pengguna buah iblis Ryu Nomi mode Mythical Zoan Kirin. Kekuatan buah iblisnya mampu melahirkan kenyataan dari imajinasi atau bunga tidur lawannya setelah dia menidurkannya jauh ke dasar mimpi, termasuk mewujudkan hasil imajinasi dari pikirannya sendiri dalam kondisi tertidur. Namun sayangnya benda yang terlahir dari imajinasi bunga tidur itu memiliki susunan materi yang sangat berbeda dengan benda aslinya di situasi nyata. Tidak butuh waktu lama setelah permainan dimulai, Saint Summers mengajukan ide gilanya itu ke dalam permainan menakutkan Saint Gillingham. Dia adalah pengguna kekuatan buah iblis Iba Nomi, manusia berduri. Kekuatan buah iblis yang mampu menghubungkan antara pikiran dan perasaan si target dengan seseorang yang dia sayangi atau yang sangat menyayanginya. Semakin kuat perasaan dan pikiran orang itu kepada si target, duri-duri itu pun akan semakin bertambah dan menyebar. Semakin kuat dan keras mencengkram tubuh si target. Jika orang tersebut memeluk si target dengan penuh rasa gairah dan cinta, dia akan terluka dan semakin terluka parah, bahkan mungkin segera bertemu dengan kematiannya karena banyaknya duri-duri itu telah melubangi tubuhnya satu demi satu. Saint Gillingham pun menyetujuinya. Dia menambahkan kekuatan buah iblis Saint Summers ke dalam permainannya. Dalam waktu singkat, permainan pun berubah menjadi pembantaian dramatis. Saul mulai mencoba menghentikan permainan menakutkan itu dengan memeluk dan membangunkan anak-anak dari imajinasi tidurnya. Sambil mengikuti langkah-langkah mereka yang saling beriringan, dipandu oleh sebuah panah rahasia dan tidak terlihat milik kesatria suci Ganko. Namun tangannya malah terluka oleh duri-duri misterius yang bergerak begitu cepat, tersembunyi dan mematikan. Dia tidak mengetahui dan melihat dari mana arah kehadiran duri-duri misterius itu. Permainan pun berlangsung menjadi semakin mudah dan hampir selesai secara sempurna karena keikutsertaan dari kesatria suci Ganko, pemilik kekuatan buah iblis Aro Nomi, si manusia panah. Kekuatan yang mampu melahirkan imajinasi pikiran dengan membentuk sebuah jalur berwujud panah. Panah tersebut bergerak dipandu oleh kekuatan mata kanannya. Mata kanan yang telah memuat informasi penting dengan membaca pikiran dan perasaan lawannya. Sebelum dia memerintahkan panah itu untuk menyerang atau menciptakan panah-panah baru lainnya dengan jumlah dan ukuran tertentu melahirkan sebuah objek baru. Objek baru
tersebut bisa digunakan dalam mode serangan atau mode pertahanan. Saint Gillingham, si manusia pewujud mimpi itu, menambahkan kekuatan buah iblis kesatria suci Ganko ke dalam permainan mematikannya untuk memandu anak-anak raksasa berjalan melalui jalur tercepat, yaitu jalan tengah desa di cabang ke-8 menuju ke arah pelabuhan. Di sana telah siap menunggu kapal-kapal yang berlayar ke Mary Joyce. Namun jalur yang dipilih terlalu berbahaya dan mudah terlihat oleh musuh. Misi ketiga kesatria suci ini kemungkinan besar akan segera terbongkar karena jalur tersebut dekat dengan desa bagian barat, tempat di mana para kesatria ras raksasa dan beberapa anggota Yonko topi jerami sedang menikmati pesta, dan di pelabuhan itu juga terdapat kapal milik bajak laut Sang Yonko topi jerami. Kesatria suci Ganko memperingatkan kedua rekannya agar selalu waspada akan keberadaan Yonko topi jerami bersama nakamanya yang sudah mendahului kedatangan mereka di negara raksasa itu. Sementara pemandangan mengerikan sedang menanti anak-anak raksasa yang sedang melewati jalur cepat itu. Mereka berjalan mengarah ke arah api yang mulai membesar dan membakar hutan di bagian selatan negara Elbap. Namun permainan ini tidak akan pernah berhenti sampai anak-anak itu tiba di pelabuhan. Jika anak-anak ras raksasa di baris itu tidak dapat menyelesaikannya, mereka akan segera digantikan dengan anak-anak di kelompok baris selanjutnya untuk mencobanya. Suasana hutan semakin lama semakin terkepung oleh amukan api yang kian membesar, menyebarkan teror dan ketakutan ditambah dengan kehadiran yang tidak disangka-sangka. Monster-monster hasil imajinasi. Ketakutan anak-anak mulai bergerak semakin mendekati desa. Salah satu dari monster itu, prajurit manusia tengkorak, berhasil menghentikan para regu pemadam kebakaran yang siap memadamkan api tersebut. Situasi yang sulit dimengerti oleh akal sehat ini membuat para kesatria raksasa terkejut, termasuk pahlawan Jarul dan Dori. Kita beralih ke dunia bawah. Amukan, pangeran petaka Loki yang sedang menebar ketakutan dengan ancaman pembunuhan, berhasil dihentikan oleh tinjuan Luffy yang bernama Arm Balon. Tinjuan yang sedari awal tidak memiliki niatan untuk melukai sang pangeran. Namun serangan itu tetap membuat kondisinya semakin lemah dan dia pun terjatuh pingsan. Zoro pun menyadari Loki sudah terluka cukup parah dan dia sedang berjalan mendekati ambang kematian. Luffy yang melihat kondisi Loki yang semakin tidak berdaya memohon kepada Hajrudin untuk tidak membiarkannya mati. Geralt pun mengabulkan permintaan Luffy walaupun dirinya masih diliputi rasa cemas dan ketakutan. Tetapi dia tetap mengobati dan mengusahakan Loki agar tetap bertahan hidup. Loki pun terselamatkan namun butuh beberapa bulan untuk masa-masa pemulihan. Setelah melihat kondisi sang pangeran pembawa bencana itu, tiba-tiba pangeran berdarah campuran Hajrudin kembali mengingat masa kecilnya itu dengan pangeran Loki. Dalam ingatannya terbayang wajah sang ayah dengan kedua tanduknya di atas kepalanya, berdiri di hadapan kedua putranya itu. Ukuran tubuh Loki sebagai salah satu keturunan ras raksasa kuno sudah melebihi tinggi badan Hajrudin. Tetapi sang ayah tidak begitu memperdulikannya. Dia menganggap kedua putranya itu setara dan sangat menyayanginya. Sang ayah berharap mereka berdua saling bekerja sama untuk melindungi negara Elbap. Di bagian halaman selanjutnya, kedua pangeran Elbap itu memiliki beberapa perbedaan terlalu besar dalam sifat pembawaan alami dan naluri bertarung mereka. Pangeran Loki tampil terlalu unggul,
sementara Hajrudin tidak mampu mengimbanginya. Loki pun berkata dengan suara lantang dengan nada tinggi sambil merendahkan kakak tirinya itu. Sampai kapanpun dia tidak akan menerima Hajrudin sebagai kakaknya, karena mereka berdua tidak berasal dari ibu yang sama dan Hajrudin tidak sekuat dirinya. Kembali ke situasi saat ini, ingatan masa lalu yang cukup pilu dan menggoreskan hati ini ditambah dengan kepergian sang ayah, Raja Herald, membuat Hajrudin semakin marah dan mengambil kapaknya. Dia berniat untuk mengakhiri hidup Loki, namun Stenson dan Roth dengan penuh kehati-hatian dan kesabaran mampu meredam amarah Hajrudin. Pangeran Loki pun tiba-tiba tersadar kembali setelah mendengar suara kemarahan kakak tirinya itu. Dia pun berkata dengan wajah tenang tanpa memperlihatkan emosi kebencian, mempersilahkan kakak tirinya untuk membunuhnya saat ini. Namun sebelum keputusan itu dilakukan oleh sang kakak, dengan suara yang tertatih-tatih, dia pun mengucapkan kalimat yang cukup menghebohkan. Dia bukanlah pembunuh dari Raja Herald, ayah kandung mereka berdua. Dia menilai pikiran dan perasaan sang kakak tirinya itu selalu dibayangi oleh amarah dan kebencian akan dirinya dari ingatan masa kecil mereka berdua, sehingga sang kakak tidak dapat berpikir dengan jernih untuk melihat kenyataan yang sebenarnya telah terjadi dan tidak memahami perubahan geopolitik di negaranya saat ini yang sudah berlangsung begitu cepat. Jawaban dari sang pangeran petaka ini membuat raut wajah Hajrudin berubah secara drastis. Sikap Pangeran Loki yang cukup tenang tanpa dipenuhi rasa bersalah ketika dia berbicara tentang kematian ayahnya di hadapan kakak tirinya itu, Pangeran Hajrudin, pada halaman terakhir membuat saya berpikir misteri akan teka-teki kematian Raja Herald 14 tahun lalu akan semakin terungkap di chapter-chapter selanjutnya. Persekongkolan yang sangat sempurna, skenario yang luar biasa untuk menjebak sang Pangeran Loki dipersalahkan akan kematian ayahnya sendiri, ditambah dengan peran Yonko Akagami no Sengs 6 tahun kemudian. Seakan-akan kehadiran Yonko si rambut merah sudah dipersiapkan dengan sangat matang untuk menutupi kebenaran itu dengan mengalahkan dan memenjarakan sang pangeran ke dunia bawah. Sehingga sang pangeran tidak diberikan cukup waktu untuk memberitahu kenyataan sebenarnya yang telah terjadi dalam masa keterasingan selama 6 tahun lamanya. Sementara skenario jahat lainnya telah dijalankan dengan menciptakan tuduhan palsu mengenai dirinya disebarkan ke seluruh penjuru desa dengan sebutan pangeran pembawa bencana melalui mitos-mitos dan ramalan yang dimulai dari kelahirannya hingga dikaitkan dengan kematian sang raja, Raja Herald. Teman-teman Bang Ilham, kita sudah sampai di akhir video pembahasan manga One Piece chapter 1143. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi umat muslim yang menjalankannya. Dan hati-hati bagi kalian semua yang berencana untuk kembali ke kampung halamannya. Semoga perjalanannya selamat sampai tujuan dan kembali selamat beraktivitas setelah berlebaran. Sampai bertemu di video baru selanjutnya. Sampai berjumpa kembali. Saya Bang Ilham, saya pamit.